Selamat pagi semua. Coba lihat kanan kiri, Tuhan kita baik. Iya. Kita masih dalam tema yang sama tentang kedisiplinan rohani, ya. Hari ini kita tetap belajar dan saya akan men-sharingkan salah satu disiplin rohani yang harus kita lakukan. Ya, saya mengingatkan kembali bahwa kedisiplinan secara rohani itu membuat kita berada di posisi di mana Tuhan bekerja. Jadi kalau Tuhan ingin bekerja dalam diri kita, gak ada cara lain selain kita punya kedisiplinan secara rohani. Gak ada tuh kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk, ya, mak bedunduk gitu ya. Tiba-tiba dapat karunia, tiba-tiba dapat hikmat, tiba-tiba dapat, gak ada gitu ya. Jadi kalau ingin Tuhan bekerja dalam diri kita, mau nggak mau kita harus punya kedisiplinan secara rohani. Ya, seperti gambarannya sedang naik gunung. Ya, saudara, beberapa bulan yang lalu kita tahu berita bagaimana WNA jatuh di Puncak Rinjani karena kepleset. Ya, sedikit kemiringan dia di posisi yang salah jatuh. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan tuh di rute yang, kalau digambar itu di rute yang di tengah itu, saudara. Dan untuk kita bisa berada dalam pekerjaan Tuhan itu, kita harus punya disiplin rohani. Ya, karena pertumbuhan adalah sebuah proses. Kematian otomatis. Kematian gak perlu dipelajarin, kematian itu sebuah otomatis. Tapi pertumbuhan rohani itu sebuah proses. Kita gak akan bisa instan untuk bisa bertumbuh secara rohani tanpa proses. Namun kita juga gak boleh merasa bahwa disiplin rohani itu sesuatu yang membosankan, sesuatu yang memberatkan. Ya, berkali-kali di minggu ini kita selalu mendengar, karena kedisiplinan rohani itu sebenarnya sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Enggak perlu tuh saudara harus sekolah teologi untuk bisa disiplin rohani. Enggak perlu tuh saudara harus 1 tahun dulu, ya, harus berkomsel dulu baru bisa disiplin rohani. Enggak perlu. Saat saudara terima Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat, saudara langsung bisa melakukan itu. Bisa berdoa, baca firman, belajar puasa bisa, dengan mentoring bisa dilakukan tanpa perlu title gitu ya. Dasarnya ya mau aja, dasarnya ya kehausan aja, kelaparan aja untuk saudara bisa lakukan itu gitu ya. Asalkan ada kerinduan, kita bisa melakukan kedisiplinan secara rohani. Ya, jadi kedisiplinan adalah latihan-latihan rohani yang membuat kita memang gak sempurna ya. Saat kita doa kusuk langsung kita jadi malaikat, enggak juga ya. Kadang-kadang kita bisa kepleset, salah bereaksi. Jadi kedisiplinan rohani tidak membuat kita tiba-tiba kayak malaikat. Tapi kedisiplinan rohani membuat sesuatu hal itu menjadi sebuah permanen. Disiplin rohani membuat suatu hal menjadi sebuah yang permanen atau istilahnya gaya hidup. Disiplin rohani membuat itu menjadi gaya hidup karena akhirnya permanen. Nah, saudara kok sudah terbiasa sebelum tidur gosok gigi, saudara tidur gak gosok gigi itu rasanya gak enak. Dulu sekali saya gak diajarin itu. Sampai suatu ketika saya lubang gigi saya. Akhirnya dokter sudah menikah ini ya. Dokter langsung tegur, "Ibu kalau mau tidur itu sikat gigi dulu." Dari sejak itu sampai hari ini saya melakukannya bukan karena terpaksa, saudara. Sudah menjadi habit, gaya hidup gitu ya. Jadi kalau mau tidur tuh kalau gak sikat gigi tuh rasanya gak enak gitu. Sehingga ya sudah puluhan tahun saya gak ada kendala sakit gigi apa nggak ada gitu. Nah begitu juga kedisiplinan rohani. Kalau kita sudah habit untuk doa itu nafas kita, firman Tuhan roti kita, itu bukan jadi suatu kendala saudara, itu sudah jadi gaya dalam diri kita. Gitu ya.
Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar banyak hal mengenali firman, belajar firman, berpuasa, disiplin, secara pelayanan. Nah, saat ini saya mau sharing sama seperti di ibadah pagi Pak Alek, saya mau sharing tentang disiplin kesendirian. Ya, solitude. Memang ini adalah kata nggak familiar, tapi sebenarnya ini sangat familiar untuk kita yang mungkin sudah pernah mengalami, mempraktekannya gitu ya. Saudara mungkin tahu game soliter ya. Game soliter itu dari kata solitude, karena bisa dikerjakan sendiri, ya bermain kartu secara sendiri, ya nggak perlu ada teman gitu. Nah, ada filsuf yang bernama Blaise Pascal berkata bahwa saya telah menemukan bahwa ketidakbahagiaan manusia itu bermula dari satu fakta yang tunggal, yaitu mereka nggak bisa diam di kamar mereka sendiri. Ya, Pascal berpendapat, ya, filsuf ini berpendapat kesibukan atau aktivitas yang secara konstan terjadi gitu ya, terus menerus membuat seseorang tidak bisa memiliki waktu untuk merefleksikan dirinya, tidak bisa memahami potensi dirinya, sehingga dia bisa nggak mengenal dirinya sendiri karena sudah terjebak dengan namanya rutinitas, kepadatan yang terus menerus berulang. Saya sih nggak ambil pernyataan ini menjadi seluruh kebenaran yang saudara, karena dasar kita adalah firman Tuhan. Tapi coba kita pikirkan saudara, berapa banyak kesempatan kita hilang bersekutu dengan Tuhan hanya karena kita menghindari kesendirian. Saya nggak menjamin juga ya, memang ini berapa minggu ini kita jaringan putus. Tapi saya nggak menjamin juga jaringan putus kita pun punya persekutuan dengan Tuhan, gitu ya. Bisa aja, saya tanya di anak-anak yang notabene lahir langsung lihat internet gitu ya, saya tanya anak-anak, selama nggak ada jaringan ini kalian ngapain? Saya bilang gitu. Tidur miss, terus apa? Main game, offline miss, terus apa? Main miss, sepeda. Ya mungkin kita juga bisa, nggak ada jaringan apa? Tidur, main games ya kan, nggak menjamin juga kalau Tuhan kasih kondisi jaringan terputus kita langsung punya kerinduan dengan Tuhan. Ya, bisa ada yang langsung punya persekutuan lebih dengan Tuhan, tapi bisa aja tetap cari kesibukan yang lain. Nah, ini yang dikatakan oleh Blaise Pascal gitu ya. Berapa banyak kesempatan-kesempatan kita hilang dengan Tuhan hanya karena kita menghindari kesendirian tersebut. Enggak mau, harusnya tidur tenang, enggak ada jaringan, bisa aja ya. Baca lebih banyak pasal, nyanyi. Tapi apa? Main games, gitu ya, ngobrol. Karena enggak mau sendiri gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa sih itu disiplin kesendirian? Ya, disiplin kesendirian saya rangkum menjadi 4. Yang pertama, waktu yang digunakan untuk mendekatkan diri dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Jadi waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan memperdalam lagi hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu ini lebih khusus lagi, waktu menyendiri dengan cara yang berbeda-beda, karena saya nggak akan terangkan tentang cara kita masing-masing beda, tapi prinsip saja. Waktu menyendiri dengan cara yang berbeda-beda, namun dapat memberi kepuasan batin. Karena orang bisa ada menyendiri tapi melamun, bengong gitu ya. Oh dia menyendiri, belum tentu dia punya kepuasan batin enggak. Dia bengong tapi mikirin masalah, itu bukan disiplin kesendirian. Diemnya itu ada kepuasan batin enggak gitu ya. Kenapa ada kepuasan batin? Dalam disiplin kesendirian kita enggak cuma diem, bengong, tapi kita ada hubungan dengan Tuhan. Poin yang pertama itu, kita punya cara untuk ngobrol sama Tuhan. Yang ketiga, waktu itu saya khususkan lagi, memberi perhatian penuh. Waktu itu tidak terbagi, waktu itu khusus hanya untuk Tuhan. Ya artinya saudara punya waktu
dengan Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan, memperdalam hubungan dengan Tuhan. Ngapain? Nggak bengong. Mikirin kebaikan Tuhan. Umurku sudah sekian ya. Berapa ya lama ya aku udah kenal Tuhan. Itu boleh. Caranya bisa berbeda-beda. Mikir tentang penghiburan Tuhan sudah kasih. Ya ampun, masalahku banyak tapi ada aja ya Tuhan hibur aku. Apalagi mikir tentang kekuatan Tuhan. Minggu kemarin ini padat banget tapi aku bisa ya. Apa aja saudara, khusus pikirkan untuk Tuhan gitu ya. Itu yang poin ketiga. Yang keempat, kondisi pikiran dan hati seseorang yang peka. Saya garis miring, lemah lembut untuk mengenal kehendak Tuhan. Ya, jadi karena ini waktu ini untuk bisa memperdalam hubungan Tuhan, memberikan perhatian khusus dengan Tuhan, jadi waktu ini bisa digunakan untuk memuji, menyembah, membaca Alkitab, ngafalin satu ayat. Ya, saya kan 6 tahun sekolah di Katolik, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dan itu ada namanya doa novena atau meditasi terus ngafalin satu ayat tuh dihafal terus ya. Ngafalin gitu. Nah, jadi saudara bisa apa aja yang benar itu fokus khusus untuk Tuhan, enggak dibagi-bagi dengan yang lain. Gitu ya. Enggak 5 menit mikirin Tuhan, 10 menit mikirin, aduh aku belum goreng ikan untuk sebentar lauk sarapan anak-anak. Aduh, cucianku. Itu enggak bisa seperti itu. Jadi saudara bisa memuji Tuhan, nyembah, membaca firman, ngafalin ayat. Ya, kan kita sudah tahu tuh tipsnya ya. Bagaimana belajar firman dari Ibu Linda. Kita bisa bikin itu, bahasa roh. Segala sesuatu untuk fokusnya untuk Tuhan. Dan itu harus sendiri. Ya, caranya silakan berbeda-beda. Bisa siang hari, bisa pagi hari, bisa malam hari, silakan. Yang penting esensinya tetap sama. Gitu ya. Lalu jadi kesendirian atau keheningan bukanlah milik seorang petapa. Kadang-kadang kan kalau kita bilang, diem, semedi itu petapa. Enggak ya. Karena Tuhan pun memberikan contoh akan hal itu. Yang pertama, waktu Tuhan sebelum melayani, dia dibawa, saya baca di TSI, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara. Roh Kudus sendiri yang membawa Yesus menyendiri. Di situ baru dicobai, di padang gurun dicobai. Tapi Roh Kudus yang membawa Yesus untuk menyendiri di situ. Gunanya apa ya? Bisa, ini sudah khotbah yang lain gitu ya. Salah satunya menguatkan iman. Untuk otot iman itu bisa dikuatkan gitu. Yang kedua, sebelum Yesus memilih murid, ya, Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Itu di Lukas 6 ayat 12. Kenapa itu perlu? Ternyata untuk mengambil keputusan, Yesus harus menyendiri, diem. Sebelum melakukan suatu banyak hal, dia menyendiri di padang gurun. Sebelum mengambil keputusan, dia menyendiri. Lalu yang ketiga apa? Saat menerima kematian Yohanes Pembaptis, ya, dia naik perahu sendirian. Ternyata saat duka, Yesus juga menyendiri. Dia menyendiri. Dia berhubungan dengan Bapanya. Terus yang D, setelah bekerja keras. Ya, ini kalau saudara, saya nggak bukain semua teksnya, perikopnya, saudara bisa pelajarin sendiri. Itu setelah Yesus melakukan banyak mukjizat, ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bangun subuh, lalu pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Bayangkan loh, Yesus yang 100% manusia dan 100% Tuhan aja, dia harus menyendiri. Apalagi Febe, apalagi saya. Ya, jadi sangat enggak mengherankan banyak anak-anak Tuhan jatuh bangun. Mungkin ada kedisiplinan yang belum dia lakukan. Karena Yesus aja yang dalam hidupnya enggak berdosa,
Dia harus menyendiri saat duka, saat sudah bekerja keras, saat melakukan pelayanan banyak hal. Sudah memberikan impartasi roh banyak hal. Ya, melayani dalam pekerjaan, mengambil keputusan banyak, atau melayani di gereja, sudah konseling, sudah pengunjungan apa. Kita harus punya disiplin ini. Bagaimana kita, sedangkan Yesus aja harus lakukan, bagaimana kita nggak lakukan. Makanya kadang-kadang kita bisa drop, bisa down, bisa jatuh. Karena kita mungkin nggak punya ini gitu. Lalu yang kelima, setelah melakukan pelayanan, Yesus mengajak muridnya ke tempat sunyi supaya bisa sendirian dan istirahat. Ini perikopnya sampai mereka pun nggak bisa makan karena terlalu sibuknya pelayanan sampai mereka nggak bisa istirahat dan nggak bisa makan, nggak ada waktu untuk makan. Lalu Yesus sebagai leader ngambil keputusan, stop, kita pergi ke sana, kita istirahat supaya kita bisa sendirian. Bayangkan saudara, jadi kalau kita terus bekerja, terus kita nggak ada waktu sendirian. Makanya kadang-kadang kita bisa burn out gitu ya. Lalu saat menyembuhkan orang sakit, dia juga melakukan waktu untuk sendirian. Jadi ternyata kedisiplinan kesendirian itu sangat-sangat krusial dan penting untuk kita semua, bukan hanya volunteer, untuk kita semua. Karena saya tahu ibu rumah tangga pun itu, wow, energi yang dikeluarkan tuh pasti banyak banget gitu kan. Mikirin biaya-biaya mungkin, mikirin atur menu mungkin, mikirin anak, PR, tugas, bla 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 gitu kan. Jadi bukan hanya untuk para volunteer, pelayan, hamba Tuhan, enggak. Kita semua perlu kedisiplinan ini, gitu ya. Lalu kalau saya simpulkan artinya apa saudara? Artinya, ya ada lanjutnya di slide 6, bahkan saat Yesus masuk di karya penyaliban, dia pun harus menyendiri. Ya, di Matius 17 ayat 1 sampai 19 itu setelah dia membicarakan kematiannya, dia sudah mulai kasih tanda-tanda, setelah itu dia harus menyendiri. Karena itu sesuatu yang berat. Itu jadi saya simpulkan, artinya kesendirian itu merupakan praktek rutin bagi Yesus. Kedisiplinan yang sangat rutin dilakukan untuk Yesus. Ya, bahkan yang sangat viral banget adalah Yesus menyendiri di Getsemani. Nah itu krusial banget saudara. Karena di saat dia di Getsemani itu, akhirnya dia mengucapkan kata yang sangat terkenal buat kita. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Itu kata-kata yang sangat powerful adalah saat dia menyendiri dulu, refleksi diri. Cek, aduh berat banget Tuhan, berat banget. Bapak berat banget, saya mau dikhianati murid-murid saya mau ditinggalkan, saya mau melakukan banyak via dolorosa itu. Tapi saat dia mendiri, ada sesuatu yang dia dapatkan. Jadi sangat penting disiplin kesendirian. Ini belum ada gadget ya, di Alkitab belum ada tuh media sosial, koran, majalah, apapun gak ada. Nah ini tantangan buat kita di zaman akhir ini saudara. Banyak hal yang membuat kita harus bisa melakukan kedisiplinan yang sangat penting ini dalam kehidupan kita. Supaya roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Supaya kasih karunia Dia mencukupkan diri kita. Itu ya. Nah di dalam pemahaman ini pun kita pun harus berhati-hati, jangan sampai saudara berpikir, oh berarti cukup dong aku doa sama Tuhan, gak perlu ikut komsel. Ingat, pemahaman ini ada jebakan yang sama. Seseorang yang berkomunitas dengan seseorang yang memfokuskan dirinya dengan kesendirian saja, tetap sama-sama memiliki jebakan dan bahaya yang besar. Ya. Seseorang yang membangun kerohaniannya dengan sibuk bergereja. Seseorang yang membangun kerohaniannya dengan sibuk melayani dan berkomunitas, ketemu orang, pelayanan ketemu orang. Dia pada akhirnya akan merasakan namanya kehampaan. Hampa, kosong, capek.
Nah, itu berarti tanda-tanda. Ya. Atau sebaliknya, seseorang getol banget dengan persekutuan pribadinya dia dengan Tuhan. Ayo komunitas, enggak lah. Saya dapat penglihatan bahwa kalau di Komsel itu kayaknya enggak bertumbuh. Saya wah. Ya. Itu juga menjebak dengan kesombongan rohani. Jadi seseorang yang menyendiri berdoa sama Tuhan tapi enggak pernah berkomunitas, dia bisa sombong rohani, Saudara. Bisa aneh. Ya, kadang-kadang kan orang bisa aja terjadi aneh kalau dia kelihatannya intim dengan Tuhan tapi bahasanya jadi kayak aneh ya. Suka penglihatan ini, penglihatan itu tapi kok gak mau kumpul ya, kok tertutup ya. Kan jadi sombong rohani. Jadi sama-sama punya jebakan yang besar. Jadi bagaimana Bu? Artinya disiplin kesendirian adalah kondisi hati dan pikiran yang taat kepada Tuhan, peka banget terhadap Tuhan karena punya keintiman itu, ya punya disiplin itu. Tapi dia juga bertanggung jawab dengan orang lain. Tapi dia juga punya tanggung jawab hubungan dengan orang lain. Itu seseorang yang punya disiplin kesendirian. Dia memiliki empati dengan orang lain, dia merasa bertanggung jawab dengan membangun hidup dengan orang lain. Tapi di sisi lain, dia punya hati yang peka dan sensitif terhadap Tuhan. Dia punya hati yang lemah lembut untuk mendengar apa kata Tuhan. Nah, itu membuat keseimbangan dalam cara kita memahami disiplin ini, gitu ya. Nah, dalam disiplin kesendirian ini, Saudara, kita akan belajar bahwa gak harus selalu wah dan mewah untuk ketemu Tuhan. Gak harus selalu keren abis bersuara, bersenandung untuk bisa merasakan kenikmatan bersama Tuhan. Ya, dalam disiplin kesendirian ini kita lebih bisa belajar simplicity, simple. Karena yang Tuhan inginkan ya hati kita kasih perhatian penuh dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang karena kita sudah terlalu nyaman dengan aksesoris ibadah. Jadi kita menurunkan makna kenikmatan bersama Tuhan. Aduh, Komsel cuma 3 orang gak seru ya kan. Padahal firman Tuhan kata apa? 2-3 orang aku hadir. Aduh, Komsel gak ada yang gitar gak enak, fals. Aduh, kalau ibadah gak komplit lagu ininya gak enak, gak rasa terobos dalam perang surgawi. Itu karena kita terlalu sering mendapatkan aksesoris. Nah, dalam disiplin kesendirian Tuhan mengajarkan kita kembali ke hal yang simpel dan sederhana. Saudara bisa menyembah dengan suara-suara fals, gak masalah. Kalau saudara menyembah suara fals tapi hati saudara bersekutu dengan Tuhan, ya kuasa Tuhan tetap turun gitu. Ya. Jadi mari kita belajar kembali ke makna inti bertemu dengan Tuhan itu bagaimana. Ya. Enggak perlu harus dengerin, saya enggak bisa Bu baca firman, saya perlu nih denger YouTube yang khotbah aja. Kita enggak perlu denger pengertian yang langsung wah dulu untuk belajar firman. Kan gitu sudah diajarin tipsnya 5W 1H. Belajar dulu pelan-pelan. Oh gini ya, catat. Lebih yang simpel aja gitu ya. Bahkan saat di dalam lembah kekelaman, Saudara, itu adalah saat yang paling tepat untuk kita punya disiplin ini. Ya, saat saudara dalam tekanan, ya seperti Tuhan Yesus ini dalam Getsemani, dalam lembah kekelaman, sangat yang tepat untuk mengambil kedisiplinan ini. Dalam kondisi merasa sendiri, gak ada yang memahami perasaan saudara, cari Tuhan, duduk gitu ya. Bertemu dengan Tuhan, ambil kesempatan istimewa ini untuk mendekat kepada Tuhan. Karena tujuan untuk disiplin kesendirian itu bukan untuk nyiksa kita, tapi untuk membebaskan jiwa kita. 3 prinsip mempraktekkan disiplin kesendirian. Jadi bagaimana? Setelah kita tahu apa itu disiplin kesendirian, prinsip-prinsipnya yang pertama, kesendirian itu tidak selalu dengan keheningan. Saya harus ke gua dulu, ke hutan mana. Gak harus. Kalau saudara punya tempat dan waktu
waktu yang hening itu puji Tuhan banget. Kan masalahnya jadi alasan, aduh Bu kompleks saya rame gak bisa hening, kan disiplin sendirian dan keheningan, gak ada kata keheningan di rumah saya, jadi alasan lagi kan. Jadi gak harus, karena saat kita kesendirian dan hening, karena bisa berdoa, bisa memuji, ya, bisa belajar firman, ya. Belajar firman itu penting. Ya tadi saya kembalikan, kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun dalam peperangan. Saya kadang-kadang rasa sedih juga gitu ya. Dengan kita misalnya sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, tapi gak pernah kulik firman Tuhan. Gak pernah duduk, baca terus dipelajarin. Kita yang sudah belasan tahun, saudara. Saya sedih. Kenapa? Karena itu pedang roh. Nanti kalau punya masalah, sakit, nangis, ya kan? Cari pendoa, tolong doakan saya. Padahal, kalau coba kita latih pedang roh kita asah terus. Jangankan bisa mengasah, ambil pedang aja gak kuat. Aduh, ya kan setiap hari kita peperangan rohani. Firman itu pedang roh loh. Kita gak pernah buka, gak pernah kulik, gak pernah pelajarin, catat baik-baik. Ya kalau anak pelajar oke, kita ajarin bla bla bla. Tapi buat kita nih yang sudah 40 tahun ke atas, yang sudah ngikut Tuhan dan begitu banyak penyertaan, perkenanan, kebaikan Tuhan. Tapi kita gak pernah kulik firman Tuhan. Dengan akhir zaman yang berat ini, saya sedih jujur saudara. Karena apa? Nanti kalau punya masalah, pasti pemimpin-pemimpin rohani akan berpikir, aduh kasihan dia punya masalah. Harusnya kita bisa selesaikan juga, ya kan? Apa? Ya bagaimana mau cabut pedang roh ada berat, roti hidupnya gak pernah dimakan, ya kan? Firman itu kan roti hidup, gak pernah ngafalin ayat, gak pernah coret-coret ayat. Bagaimana mencabut pedang, ini gemetaran, ya gak pernah dikasih makan. Makanya mungkin waktu komsel mungkin, makanya mungkin waktu hari Minggu mungkin, setelah itu ya sesekali baca. Bagaimana kita bisa menang menghadapi peperangan di akhir zaman? Gak bisa saudara. Kita harus disiplin, makan makanan rohani, makan. Badan agak gemuk sedikit, pedang diasah. Caranya pedang diasah gimana? Ngafalin ayat, direnungkan, dilakukan, itu pedang diasah tuh. Zet, zet, zet. Pas ada iblis mengintimidasi, minggir kok iblis, zet. Ya kan? Kita ini tentara Tuhan. Kita gak bisa vibe di gereja, haleluya, haleluya, tapi di rumah. Kita gak melatih badan kita sebagai seorang tentara. Baru kita merasa, aduh Tuhan kok hidupku gini. Tuhan itu bukan jahat. Tuhan hanya memproses kita untuk kuat, untuk berperang. Karena kehidupan ke sana lebih berat lagi, saudara. Ya jadi, ayo makan, belajar firman dan kesendirian, makan roti hidup, dihafalin, pedang roh diasah, ya kan? Bernafas dengan baik, doa itu kan nafas. Mau perang bagaimana? Kita pakai oksigen, nggak pernah doa, didoain orang kan berarti pakai tabung oksigen. Ya kan orang sakit kan dikasih tabung oksigen, dikasih bantuan. Coba kita bisa bernafas sendiri. Dengan kesegaran daripada Tuhan. Kita mampu berperang dengan area kita masing-masing, saudara. Hari Minggu, saudara rayakan itu, kemenangan itu. Ya. Yang kedua, kesendirian membutuhkan perencanaan. Cari tempat yang tenang, cari jadwal yang tepat untuk sendiri, ya. Supaya tidak teralihkan dengan faktor-faktor eksternal. Misalnya kalau anak kecil, Bu saya nggak bisa, nggak ada waktu, anak saya nangis. Carilah waktu anaknya lagi bobo, sudah pekerjaan sudah selesai. Cari schedule yang tepat, oh anakku tidur tuh jam sekian sampai jam sekian, berarti ada 1 jam aku bisa sendiri. Bikin perencanaan. Nggak bisa disiplin ini dengan on the spot, aku mood hari ini aku berdoa. Nggak bisa. Bikin schedule, bikin perencanaan.
Kata pepatah ya mengatakan, orang yang ahli dalam membuat alasan, jarang sekali ahli dalam segala hal. Kalau kita selalu beralasan, ahli kan kita. Tapi jadi kita nggak punya ahli dalam segala hal. Jangan ambil alasan. Cari. Tuhan kasih hikmat untuk bisa bikin schedule. Kembali lagi, saya kembali ke flashback. Karena disiplin kesendirian itu sangat krusial. Ya, Yesus aja lakukan. Cari waktu. Kapan saudara bisa tenang, nggak pegang HP, untuk mungkin dengerin lagu penyembahan ya silakan. Terus nggak diganggu oleh anak, cari spot yang memang saudara bisa untuk tenang. Ya, kalau perlu ngomong secara lugas dengan anggota keluarga, saya selalu ngomong. Saya punya kamar anak saya nggak di tempat anak saya yang pertama kan sekolah di luar, nggak di tempat. Saya ngomong, jangan ganggu mama ya, mama mau di sebelah. Kalau perlu ngomong, nggak perlu malu. Kadang-kadang malu. Ih mau berdoa malu, nanti anaknya, cie mama berdoa. Nggak perlu malu, ngomong aja. Nak, mama berdoa ya, jangan ganggu. Pah, itu sayang atau saya tunggu ya, aku mau doa. Nggak perlu malu sih sebenarnya. Kalau memang harus ngomong, tapi kalau saudara punya spot tanpa ngomong ya nggak apa-apa. Tapi kalau saudara kan takutnya, kamu ngapain yang kamu di kamar bikin apa? Nah, kan jadi masalah ya kalau nggak diomong. Tapi kalau nggak perlu ngomong ya nggak apa-apa. Tapi bikin perencanaan. Ya, terus saya ulang ya, orang yang ahli dalam membuat alasan jarang sekali ahli dalam hal apapun. Kenapa? Karena orang yang akan berhenti bertumbuh ketika harga yang harus dibayar terlalu tinggi untuk dilakukan. Jadi kalau kita sudah ngomong, aduh Bu, susah ya sudah selesai sudah kamu gak bertumbuh di situ. Gak ada harga yang terlalu tinggi untuk seseorang yang mau bertumbuh. Nah sekarang opsinya di saudara. Saudara mau bertumbuh, saudara mau tetap menjadi kepala dan bukan ekor, saudara untuk tetap kuat, ambil harga bayar itu. Kan Pak Jerry sempat katakan, dari awal Tuhan, kalau kamu mengikut aku, pikul salib. Dari awal Tuhan sudah ngomongkan itu. Masa pertengahan jalan, aduh berat banget sih. Itu alasan, kembali lagi ya, itu sebuah alasan. Yang ketiga, kesendirian membutuhkan waktu. Investasikan waktu Anda. Tidak ada jalan pintas. Tetap kasih waktu. Kalau saudara nggak nggak kasih slot untuk Tuhan, waktu yang benar disengaja, nggak bakal ada. Makanya tadi saya ngomong, mau jaringan nggak ada pun kalau saudara nggak kasih slot ke Tuhan, nggak akan ada. Saudara pasti ke-trigger dengan banyak hal. Ngobrol dengan sahabat, nongki cari Starling yang ada kafenya Starling. Ya kan, kalau nggak kasih slot, bener-bener slot, meskipun jaringan nggak ada, saudara tetap nggak ada waktu untuk Tuhan. Kasih slot dulu sama Tuhan. Oke, slot ini, segini. Ya, baru saudara akan sesuaikan agenda saudara. Itu, jadi ini prinsip-prinsip mempraktikkan disiplin kesendirian. Yang keempat, mulailah ciptakan kesendirian-kesendirian yang kecil. Momen-momen kecil yang bisa memberikan kedamaian di hati. Misalnya bangun pagi lagi ngopi, ya udah sambil merenungkan. Tuhan, kopinya enak banget nih, syukur ya Tuhan ini kasih ciptain kopi untuk saya. Ya pokoknya apa kek, momen-momen kecil untuk mensyukuri, mikirin tentang Tuhan. Tapi terserah, saudara bisa mikir apa aja. Ya, enak ini udaranya seger ya. Makasih ya Tuhan. Jogging waktu pagi hari, dengerin lagu penyembahan dengan jogging, itu kan momen-momen kecil. Atau kalau saudara melakukan perjalanan kantor sendirian, sambil nyanyi, menyembah, itu momen-momen kecil. Kesendirian yang momen-momen kecil saudara harus ciptakan. Jangan malah, aduh nanti ke kantor aku agenda, jangan gitu dulu. Naik motor, naik mobil, Tuhan terima kasih kau akan sediakan aku hikmat,
Terima kasih meskipun nanti ada masalah aku tetap bisa ngambil keputusan. Udah mikir sesuatu untuk Tuhan seperti itu ya. Jadi saudara akan mulai punya habit di situ, disiplin kesendirian karena sudah mulai ciptakan momen-momen kecil bersama Tuhan. Terus yang kelima, sesekali saudara coba batasin kata-kata dan belajar untuk mendengar. Ya, diam adalah disiplin roh yang terdalam karena di situ menghentikan pembenaran diri. Ya, gak mudah saudara, tapi biarkan Tuhan jadi pembenaran untuk kita. Ya, ya kalau ini saya kasih contoh. Dalam 18 tahun pernikahan kami, ada satu momen Tuhan ajar saya secara pribadi. Ada training pribadi yang Tuhan kasih untuk saya. Nah biasanya ibu-ibu kalau suaminya ada salah atau masalah langsung zet gitu ya. Weng gitu ya langsung. Kamu nah gitu kan. Nah jadi ada momen di mana saya lihat, aduh suami saya ini kayaknya nggak pas ini, nggak bener nih, saya bilang gitu. Tapi tahu salahnya sendiri, saya tuh tanya Tuhan, Tuhan saya ngomong ya, tahu Tuhan bilang gini, diam. Aduh, saya nangis bukan nangis gini, waktu doa sama Tuhan, masa saya harus diam Tuhan, saya nangis. Terus kedua saya lihat lagi momen, aduh saya mau ngomong nih, gak bisa nih, saya harus ngomong nih, gitu kan. Tuhan saya ngomong ya, diam, lebih keras lagi. Berat saudara, karena kalau suami istri kan kalau ada salah satu yang gak pas, pengennya langsung konfrontasi kan, supaya lega, puas gitu kan. Ini ada momen kecil Tuhan training saya, dan saya belum tahu kebenaran ini, saya belum tahu materi ini, tapi waktu saya belajar ini baru saya ingat, oh ternyata gini maksud Tuhan. Terus suatu kali saya lihat lagi yang ketiga, suami saya nggak pas hati saya gitu, saya nggak nanya Tuhan, cuma Tuhan, saya coba gitu, apa yang Tuhan lakukan? Kamu ngomong, saya langsung ngomong. Nah yang membedakan adalah saat kita dengerin kata Tuhan dan kita belajar diam dulu untuk nggak lakukan pembenaran adalah saat kita ngomong gak ada emosi sama sekali yang bikin kita. Saudara kalau orang bertengkar kalau nahan emosi kan bisa aja jadi kayak dengan nangis-nangisan ya kan, dengan jantung kan tahan hati ya, jadi atau mungkin teriak-teriakan atau lempar-lempar mungkin ya. Kalau saya sih gak sampai itu, tapi kan kalau di sinetron gitu ya gitu ya, sampai kadang ada yang pingsan. Tapi waktu saya ikut trainingnya Tuhan ini, saya ngomong tuh kayak khotbah. Gak ada namanya rasa kayak nuntut dia untuk berubah, untuk suami saya untuk berubah, untuk suami saya harus ngerti saya, tapi cuma saya ngomong karena ini hal yang benar yang harus saya omong. Jadi saya ngomong bla 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 bla. Nah biasanya kalau bertengkar kan ego sama ego ya. Nah suami kan bisa aja langsung, kamu juga bla 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 gitu. Tapi anehnya waktu Tuhan nyuruh saya, suami saya denger aja. Dan itu sesuatu yang, enggak ini gitu ya. Setelah itu ya apakah langsung beres? Ya ada rasa, gini. Tapi yang menjadi masalah saya tuh gak nuntut untuk, setelah saya ngomong kamu ngerti saya. Enggak, biasanya kan gitu istri-istri. Saya ngomong ini kamu gak ngerti aku kah? Nah, kan gitu kan. Tapi waktu Tuhan training saya gak ada pemikiran itu. Saya hanya mengeluarkan apa yang Tuhan suruh saja. Dan saya gak nuntut untuk kamu ngerti saya, enggak. Dan puji Tuhannya suami saya tiba-tiba minta maaf. Dan saya langsung Tuhan gini, tuh kan. Dalam 18 tahun pernikahan ya saudara, satu momen ini yang saya selalu ingat gitu. Terus saya bilang, tuh kan, oh gini ya Tuhan. Gini ya, tapi untuk tahan bicara itu perlu latihan. Sangat perlu latihan karena ego kita harus tekan dan kita harus kesendirian. Nah itu. Ternyata kenapa saya bisa tahan waktu saya nggak boleh ngomong, saya nangis, kayak saya punya waktu sendiri, saya nangis, saya ngomong Tuhan apa nggak boleh, bla bla. Sabar. Kan kadang-kadang jawaban Tuhan tuh enaknya kan nggak enaknya tuh biasanya gini ya saudara, kita kan pengennya ya sudah nanti habis ini saya bikin gini ya, enggak. Kadang-kadang tuh jawaban Tuhan cuma gini, sabar,
ampuni dia, kamu jangan putus asa, kamu tetap kuat, kan hal-hal kayak gitu. Tapi kalau Tuhan yang ngomong itu kan nyes gitu ya. Jadi itu yang saya alami saudara. Biarkan Tuhan yang menjadi pembenaran untuk kita. Jadi kalau saudara nanti ada perselisihan suami istri, coba sesekali batasin kata-kata. Belajar mendengar Tuhan, ngomong apa, tanya. Tuhan, aku boleh nggak jawab ini menyakitkan? Kalau Tuhan bilang, ya udah kamu jawab. Pasti Tuhan akan tuntun untuk kita menjawab. Ya. Tapi diam tanpa mendengarkan Tuhan itu hanyalah menahan bicara saja alias mogok bicara. Ya. Kan ada tuh, kamu kenapa ngambek? Ayo makan, gitu kan. Itu bukan yang konsep ini ya, ini beda konsep. Karena cuma nahan bicara tapi nggak mendengarkan kata Tuhan. Kalau dia mendengarkan kata Tuhan itu kita tetap bisa ngomong. Tapi sesuatu yang untuk kita mau konfrontasi, Tuhan rem. Ya, nggak boleh dilepas di saat itu. Makanya di Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara kalau ingin menyelesaikan masalah, pertengkaran, ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau ada yang saya harus tahan ngomong jangan keluar di mulut saya. Kalau ada yang perlu saya ngomong Tuhan. Jangan, yang penting puas dulu Bu, yang penting biar enggak tertekan ya. Kan enggak gitu ya, kita harus dengar apa tuntunan yang Tuhan kasih gitu. Pengkhotbah 5 ayat 2 di terjemahan baru ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Artinya apa? Saat kita ngomong, Tuhan itu langsung dengar loh. Dan itu bisa jadi doa. Ya, jangan kita ngomong, terlalu banyak kata-kata bodoh jadi keluar. Itu masalahnya. Bertengkar, emosi tambah emosi, bla bla, tambah nyakitin dan kata-kata bodoh itu yang sebenarnya bukan untuk kita keluarkan karena emosi keluar. Dan iblis akan nangkap frekuensi itu. Saat lemah itu mengintimidasi. Kamu katanya mau pisah dengan suamimu toh, katanya kamu mau pisah dengan istrimu kan, pisah sudah, kan kayak gini terus kan. Nah, iblis nangkap frekuensi itu saudara. Jadi kalau mau bertengkar, tahan dulu, berdoa dulu. Ya, kalau mau emosi berdoa dulu, Tuhan aku mau ngomong. Tuhan akan kasih bimbingan. Tuhan akan kasih bimbingan, gitu ya. Petrus kan ngomong, Tuhan kita bikin kemah di sini ya Tuhan, gini nih, nggak digubris kan, ya kan. Jadi bahkan saat kita punya panggung untuk bicara, tapi kita harus belajar mengatakan apa yang harus kita katakan, dan kita harus diam untuk apa yang tidak perlu kita katakan. Ya pernah saya pas ngobrol-ngobrol, ada hal yang harusnya saya tahu dan saya harus ngomong, tapi Tuhan bilang gini, yang itu kamu gak boleh ngomong. Oke Tuhan. Jadi sampai detik ini, hal itu pun saya gak pernah ngomong. Karena Tuhan suruh saya gak boleh ngomong. Jadi memang kita harus belajar melatih itu saudara. Kalau kita gak pernah belajar melatih itu, kita gak bisa menguasai badai yang di dalam. Itu ya. Yang terakhir, sesekali evaluasi kembali untuk melihat tujuan. Jadi kalau saudara sudah melakukan disiplin sendirian itu, pikir lagi, ini aku sudah mulai rutinitas atau enggak ya? Kalau saya tuh suka evaluasinya gini saudara, yang bikin saya selalu nangis, Tuhan panggil saya waktu kelas 3 SMP. Saya nangis lagi, saya ingat-ingat zaman Tuhan panggil saya, itu mengevaluasi diri saya. Supaya panggilan saya itu tetap sama di zaman 3 SMP sampai umur sekian ini. Itu evaluasi diri saya gitu ya. Saya flashback lagi, saya flashback lagi. Kapan Tuhan panggil saya, kapan Tuhan memberikan saya panggilan hidup untuk melayani. Dan itu membuat saya terus di dalam tracknya Tuhan. Setelah saudara melakukan praktek itu, apa sih upahnya? Yang pertama, dapat semakin mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Ya, tadi saya sudah jelaskan waktu Tuhan Yesus di Getsemani,
dia semakin tahu apa yang dia harus kerjakan di bumi ini untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus dia. Jadi waktu saudara terlalu bising dengan masalah-masalah, coba praktekkan ini. Nanti saudara akan bisa mendengar apa sih Tuhan maunya dengan masalahku ini. Makanya kalau ada masalah, teman-teman punya masalah, saya selalu lempar. Kamu udah tanya Tuhan, biasanya Tuhan sudah kasih tahu. Sudah sih Bu, ya udah. Ya kan kadang-kadang saudara gini, saya punya masalah gini-gini, gimana ya Bu Febe? Loh, kamu punya masalah, mau saya tanya saya memang paranormal. Saya selalu bilang, coba tanya Tuhan. Duduk berdoa tanya Tuhan. Nanti saya tanya, gimana? Sudah dapat jawabannya, iya sih Bu, gini. Iya kan? Karena Bapak itu Bapak yang baik loh, saudara-saudara. Kalau saudara minta hikmat, dia akan berikan hikmat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi kalau saudara doa minta Tuhan apa sih kenapa aku bisa bergumul kayak gini, Tuhan pasti kasih tahu. Nah itu adalah manfaat kesendirian. Yang kedua, dapat melihat dengan lebih jelas apa yang Tuhan tunjukkan. Ya Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi waktu saudara punya masalah dan kelihatan buram kacamata kita, nyembah aja. Saya berkali-kali seperti itu. Saya nyembah aja, saya nangis, nyembah. Ya Tuhan ya itu, jawaban Tuhan tuh simple tapi bikin menggetarkan hati. Tuhan cuma bilang, tetap melangkah. Paling gitu. Enggak yang bilang gini, oke besok aku kasih mukjizat. Ya terobosan, enggak. Kadang-kadang sudah tetap melangkah aja. Kadang-kadang cuma bilang gini, sudah nangis berjam-jam, saya diam, Tuhan ngomong apa sih? Tuhan coba bilang apa? Taat. Tapi kata-kata itu akan menyegarkan jiwa. Kalau itu dari Tuhan. Ya jadi kita akan bisa melihat dengan jelas. Yang ketiga, bebas dari tekanan karena kepentingan pribadi. Yang membuat kita stres, depresi, bisa aja karena kita memegang kepentingan pribadi kita bukan kepentingan Tuhan. Contohnya, untuk mengampuni itu kan sebenarnya kita megang kepentingan diri kita sendiri, enak aja mengampuni, saya sudah berkali disakiti, saya mengampuni, gak enak lah. Itu kan kita pegang kepentingan diri kita sendiri. Coba kalau kita pikirkan kembali, tanya ke Tuhan, lepas. Karena itu yang aku kehendaki. Karena aku mengajari mengampuni. Itu kan kehendak Tuhan. Nah dalam kesendirian kita akan bebas dari kepentingan pribadi. Digantikan dengan damai dan ketenangan. Itu upah dari kesendirian saudara. Yang kelima, healing spiritual. Buat kita yang jarang retreat, buat saya ini adalah password untuk saya selama ini saudara. Kita yang jauh di Papua nggak bisa mendapatkan akses untuk ikut KKRA, KKRB, karena tiket pesawat dan sebagainya. Ini yang membuat kita kuat. Kita bisa mendapatkan kesembuhan roh dan batin waktu kita sendiri sama Tuhan. Meskipun cuma di kamar, tapi terobosannya kayak kita tuh ikut KKR. Itu kunci untuk kita terus berjalan panjang bersama Tuhan. Ya, itu kunci untuk kita meretreat kembali jiwa dan roh kita. Kita sudah nggak pernah ikut retreat, ya kan? Nggak pernah ikut KKR, nggak pernah ikut ini, nggak pernah ada disiplin kesendirian. Ya hosah kata orang, ya burn out, capek, hampa, depresi, frustasi. Pada sumbernya ada di depan kita. Ya. Jadi disiplin kesendirian itu bukan sesuatu yang membosankan. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Itu membuat kita seger daripada 1000 hari di tempat lain. Itu membuat kita retreat kembali. Karena mengikut Tuhan itu adalah perjalanan panjang. Dengan semua kesibukan kita, saudara akan capek di tengah jalan. Punyailah disiplin ini, saudara.
Ya, salah satu kunci stamina rohani untuk perjalanan panjang bersama Tuhan adalah memiliki waktu yang hidup bersama Tuhan. Kita nggak terstuck dengan rutinitas kita, meskipun kita nggak berlibur, ya, meskipun kita nggak punya tiket, tapi kita tetap punya gairah saat saudara punya waktu hidup bersama Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, meningkatkan kepekaan dan kasih sayang terhadap sesama. Yang itu saya bilang, kok petapa, mungkin dia nggak punya hubungan dengan sesama ya, bahkan sampai berlumut dia bertapa. Tapi kita, disiplin sendirian, kita peka, tapi kita peka terhadap Tuhan, tapi sekaligus kita jadi meningkatkan rasa sayang kita dengan sesama. Mengapa? Karena kita akan sama dengan siapa yang kita sembah. Kalau saudara intim dengan Tuhan, pastinya Allah itu kan kasih. Ya pastinya kita pun mengimpartasikan kasih itu. Kita akan tetap jadi tambah sama dengan siapa yang kita sembah. Musa naik di gunung Sinai, wajahnya bersinar penuh kemuliaan. Padahal dia gak bisa bertatapan muka dengan muka, karena begitu sinar cahaya Tuhan itu luar biasa. Bayangkan kalau saudara punya kedisiplinan sendirian konstan. Saudara peka dengan Tuhan, saudara bisa mengimpartasikan kasih dengan sesama secara seimbang. Karena kekuatannya bukan dari saudara, tapi dari Tuhan yang mengalir lewat hidup saudara. Itu adalah upah kesendirian saudara. Jadi saya tutup, mari mulai belajar membuat waktu sendiri bersama Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan. Bukan untuk pemimpin rohani saudara, tapi untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Belajar berdoa karena kehausan, bukan karena pemimpin saudara, tapi untuk nafas hidup saudara sendiri. Ya, nggak ada bilang nggak bisa, harus diawali dengan aku mau dan aku bisa. Nggak ada alasan kesibukan agenda, karena sebuah kehausan adalah prinsip pertumbuhan melalui kedisiplinan rohani. Minta kehausan daripada Tuhan, minta kelaparan daripada Tuhan, kita akan bisa melakukan kedisiplinan ini. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Pak.